Kegiatan KKM atau kegiatan kemah kerja mahasiswa adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa baru dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang kami dapat, kami mendapatkan kesimpulan yaitu melakukan renovasi drainase dengan melakukan pelebaran diameter drainase sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Dan juga kami perlu melakukan pembersihan drainase secara rutin bertujuan agar tidak ada endapan yang menyebabkan genangan atau banjir. Jadi sasaran kegiatan ini adalah diharapkan masyarakat di desa memiliki drainase yang lancar dan jalan di desa tidak licin karena air yang menggenang. Melebar drainase kita harus mencangkul tanahnya terlebih dahulu agar bisa melebarkan drainasenya. Caranya adalah kita posisikan kaki selebar bahu, kemudian kita gunakan tangan terkuat di bagian sini, bagian atas, dan kaki yang tangan satunya di bagian bawahnya. Lalu kita cangkul dengan posisi agak menunduk, lalu kita cangkul, kita angkat, dan kita buang. Dan seterusnya sampai drainase menjadi lebar. Selanjutnya adalah ember yang gunanya pada proyek drainase, yaitu untuk mengumpulkan tanah yang dikeruk lalu dibawa ke dalam sini, lalu untuk disampingkan dari tempat drainase. Kawasan UB Forest merupakan akses vital menuju Desa Sumberwangi yang beresiko tinggi karena kondisi jalan curam, berkabut, dan gelap gulita. Ketiadaan lampu jalan memicu potensi kecelakaan serta tindakan kriminal. Sebagai solusi diterapkan penerangan jalan umum tenaga surya atau PJUTS. Jadi solusinya adalah dengan memasang lampu jalan tenaga surya yang tidak membutuhkan listrik, yang dimana lampu itu akan menyala otomatis saat malam hari. Dan itu akan membuat kita lebih menghemat energi, merasa aman, dan memudahkan menggunakan pengguna jalan untuk melihat. Jadi sasaran kegiatan ini diharapkan pengguna jalan akan mendapatkan keamanan dan dari resiko kecelakaan atau kejahatan yang lain. Kemudian pada proyek PJU digunakan obeng. Obeng ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengencangkan baut pada tiang PJU supaya tiang tersebut tidak jatuh, dan sebagai penguat sekunder dan penguat pendukung. Nah, cara penggunaan obeng ini yaitu dimasukkan mold bautnya, lalu diputar seperti ini hingga sampai benar-benar kencang. Selanjutnya adalah proyek penerangan jalan umum tenaga surya, yaitu yang pertama kita membutuhkan tiang, ini anggap aja sebagai tiang. Kemudian kita akan menali dengan simpul jangkar. Caranya adalah kita menali sebanyak 2 kali. Kemudian kita silangkan, lalu kita masukkan ke sela-selanya. Anggap aja ini sebagai talinya. Lalu yang semula tiangnya tidur, kita angkat menggunakan tali ini sampai dia berdiri. Kemudian ada juga tali yang di sini untuk menyeimbangkan supaya tidak kemana-mana, gitu ya, supaya kuat. Oke, setelah tiang ini berdiri, maka kita akan memasukkan semen yang telah dicampur dengan molen ke dalam lubang dan kita ratakan agar tiang ini tetap berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Pusendra. Saya akan menjelaskan materi tentang hidroponik bagian solusi. Penerapan teknologi Internet of Things atau IoT sederhana melalui prototipe hidroponik dengan sensor pH dan suhu yang dikenalkan melalui sosialisasi dan pelatihan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satriano Putra, akan menjelaskan tentang materi hidroponik, tentang sasaran kegiatannya. Jadi sasaran kegiatannya kelompok petani dusun Sumberwangi yang masih menerapkan sistem pertanian tradisional. Pembuatan proyek IoT, kita membutuhkan palu karet yang digunakan untuk memukul pipa hidroponik, yang dilakukan dengan palu dipakai menggunakan tangan dominan, lalu dipukul ke pipa secara perlahan melalui piling yang terlalu keras agar pipa tidak rusak. Lanjutan dari tujuan untuk perbaikan jalan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi dan menjaga keamanan agar bisa dilewati semua masyarakat. Terima kasih. Kondisi jalan di Dusun Sumberwangi dan Sumbersari mengalami kerusakan berat akibat cuaca dan beban kendaraan, sehingga menghambat ekonomi serta layanan publik. Upaya perbaikan konvensional selama ini terbukti tidak efektif. Sebagai solusinya, akan dilakukan pengecoran jalan beton yang lebih permanen dan tahan lama. Program ini bertujuan meningkatkan mobilitas, keamanan berkendara, dan kesejahteraan masyarakat melalui infrastruktur yang lebih kokoh di kawasan UB Forest. Pengecoran jalan. Yang pertama kita ambil pasir, semen sama taruh. Kita masukkan ke ini.
untuk di SKP-kan ke molen. Kemudian kita akan lanjut ke pengecoran jalannya. Nah, setelah dari molen, kita akan mendapatkan sebuah campuran. Kemudian kita akan tuangkan ke jalan yang sudah dilubangi. Kemudian kita ratakan. Pendopo merupakan bangunan tradisional yang berperan penting sebagai pusat sosial, budaya, dan masyarakat. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, pendopo semakin menurun kondisinya. Oleh karena itu, renovasi pendopo diperlukan untuk memperbaiki fisik dan fungsi pendopo tersebut. Jadi sasaran dari adanya renovasi pendopo Desa Sumberwangi yaitu yang pertama kepada masyarakat desa, perangkat desa, kelompok sosial budaya dan generasi muda agar bisa memanfaatkan pendopo di Sumberwangi dengan maksimal, optimal, nyaman, dan secara berkelanjutan. Ini adalah cara menggunakan linggis. Dari kegunaan linggis ini adalah menumbuhkan tanah yang padat dengan cara seperti ini. Yang pertama kita pegang tangan kedua kita dengan yang paling atas ujung, ini anggap saja linggis, lalu kita letakkan ke tanah yang padat seperti ini. Iya, kok gimana? Pembersihan pendopo dengan cara menggunakan dua alat ini yaitu kapi dan pasta. Kapi ini kegunaannya adalah untuk mengeroki cat yang lama seperti ini. Kalau sudah sampai bersih seluruhnya dengan cat lama, lalu kita pasang dengan cat baru. Kita yang seperti ini mulai dari atas. Anggap saja ini tembok ya. Kalau ada yang berlebihan kita tinggal lanjutin saja yang berlebihan tadi. Seperti itu cara membersihkan pendopo. Untuk membersihkan pendopo selanjutnya, kita bisa untuk mencabut paku yang sudah tayang atau tidak layak pakai, lalu kita pasangkan kembali dengan yang baru. Kita bisa menggunakan paku yang besi. Ini bahan yang akan dicongkel. Itu dia tadi udah proses. Woi, kalian udah ngecat. Kemudian kita pukul lagi. Udah ya. Hingga semuanya selesai. Udah, tinggal itu. Lalu di sini merupakan ini adalah alat yang namanya tang. Tang ini berfungsi untuk mengambil paku pada kayu penopang pendopo yang sudah rusak. Yang kemudian nanti diganti dengan paku yang baru. Cara penggunaannya di paku yang ada di sini dipelintir seperti ini lalu ditarik. Baik, selanjutnya peralatan berikutnya yaitu sapu lidi. Sapu lidi itu gunanya untuk apa? Pada saat pembersihan penyelesaian tugas pendopo pasti banyak serpihan-serpihan seperti serpihan bekas cat yang sudah kering, lalu bekas rerumputan yang sisa-sisa setelah diceluri. Nah, sisa-sisa tersebut disapu menggunakan sapu lidi yang kemudian nanti dibuang sesuai tempat sampah. Cara peragaan dari sapu lidi dilakukan seperti sapu biasa, seperti ini. Sisa-sisa sampah tersebut digiring ke tempat serokan atau tempat khusus untuk penampungan yang nanti akan ditampung dan dibuang ke tong sampah.